Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang jenazah. Yang pertama, dianjurkan dalam menghadapi orang sakaratul maut. Agama Islam mengajarkan bahwa bila seorang muslim akan menghadapi kematian terhadap ahli waris atau kaum muslim yang hadir, dianjurkan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu membandingkan dengan mengarahkan bagian lambung kanannya ke arah kiblat. Jika memungkinkan meletakkannya dengan posisi sebagai posisi mayat di dalam kubur, sehingga jasad bagian depan atau dadanya menghadap ke kiblat. Jika tidak memungkinkan meletakkannya dengan posisi demikian, dianjurkan membaringkan badannya dengan cara menelan tangan dan dadanya tetap mengarah ke arah kiblat, karena dengan posisi tersebut akan memudahkannya menghembuskan nafas terakhirnya. Yang kedua itu ada talqin, yaitu mengingatkan dan mengajarkannya mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah dengan cara membisikkannya kalimat tersebut ke arah telinganya. Hukum mengingatkan mengajarkan kalimat tersebut adalah sunnah, karena dalam hadis diterangkan bahwa seseorang yang mengucapkan kalimat tersebut kemudian meninggal dunia akan dimasukkan ke dalam surga. Kelompok ahli fikih dan mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan bahwa mengingatkan dan mengajarkan itu disunahkan terhadap orang yang akan mati jika ia belum mengucapkannya. Talqin dalam arti mengingat dan mengajari menurut kelompok ahli fikih mazhab Hanafi tidak dilakukan setelah seseorang benar-benar meninggal dunia atau mati, apalagi setelah ia berada di dalam kubur, karena tidak ada artinya mengingat dan mengajari orang yang sudah mati yang tidak bisa mendengar dan tidak berakal. Yang ketiga, membaca ayat Al-Quran. Untuk masyarakat Islam di Indonesia, biasanya membaca ayat Al-Quran di hadapan orang yang sedang sekarat itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, dengan harapan yang bisa menghembuskan nafas terakhir dengan tenang. Ayat yang bisa dibacain itu surat Yasin. Yang keempat, menutup atau memejamkan kedua matanya apabila telah diyakini kematiannya. Yang kelima, menutup sekujur tubuhnya. Hal ini dilanjutkan agar tidak timbul pandangan yang tidak baik atau fitnah dari orang yang datang menjenguk, sebab setelah roh pergi jasadnya berubah dan dapat menimbulkan pemikiran negatif. Yang kedua ada memandikan jenazah. Yang pertama, hukum memandikan jenazah. Kebanyakan ahli fikih termasuk di dalamnya Imam Abu Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa hukumnya memandikan jenazah seorang muslim adalah fardu kifayah. Jika seorang muslim meninggal karena kecelakaan yang mengakibatkan bagian-bagian tubuh yang terpisah-pisah, maka menurut ulama mazhab Syafi'i dan Maliki wajib memandikan sebagian tubuh yang diperoleh itu, meskipun hanya sedikit. Sementara Ibnu Hanbal dan Imam Malik mengatakan jika bagian yang ditemukan itu lebih banyak dari yang hilang, cukup memandikan yang ditemukan. Kewajiban memandikan para mati syahid menurut Imam Syafi'i adalah karena mereka akan menemui Allah dengan segala luka dan darah yang ada pada tubuh mereka. Luka bagaikan perhiasan yang menghiasi tubuh mereka, dan darah bagaikan minyak wangi yang menaburkan bau yang harum di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua itu orang yang berhak memandikan. Para ahli fikih sepakat mengatakan bahwa yang akan memandikan mayat laki-laki adalah laki-laki, dan yang memandikan mayat perempuan adalah perempuan. Perbedaan pendapat terjadi dalam menerapkan hukum seseorang suami memandikan mayat istrinya ataupun sebaliknya, istri memandikan mayat suami. Ahli fikih dari kalangan Hanabilah berpendapat suami tidak boleh memandikan mayat istrinya karena hubungan perkawinan antara keduanya telah berakhir seiring dengan kematian istrinya. Akan tetapi jika tidak ada yang memandikan selain suami, maka dalam keadaan ini suami boleh dengan mentayamumkannya dan tidak boleh memandikannya, karena dengan tayamum hal-hal yang tidak baik dapat dihindari.
Namun demikian, mereka mengatakan bahwa antara suami istri itu tidak boleh memandikan dengan tangan telanjang, tidak boleh memandang ke bagian yang terlarang dan dari si mayat. Yang ketiga ada syarat-syarat orang yang memandikan. Nah, sebelum memandikan itu ada beberapa hal yang menjadi syarat bagi keabsahan orang yang memandikan jenazah. Yang pertama itu beragama Islam, adanya niat, dan berakal. Disunahkan orang yang memandikan itu orang-orang yang amanah atau terpercaya, karena dengannya diharapkan kebaikannya dapat disampaikan kepada masyarakat dan keburukannya tertutupi. Yang ketiga ada mensolatkan jenazah. Para ahli sepakat menetapkan bahwa hukum mensolatkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Salat jenazah lebih dianjurkan berjamaah, tetapi jika yang hadir hanya sendirian maka ia wajib melaksanakannya secara sendirian. Para ahli fikih berbeda pendapat tentang orang yang lebih utama mengimami salat jenazah yang dikerjakan secara berjamaah. Doa yang lebih makbul adalah doa yang disampaikan dengan ikhlas dan penuh harapan. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama itu pada sholat jenazah disyaratkan seperti yang disyaratkan pada sholat wajib, yaitu keharusan menutup aurat, suci badan, tempat dan pakaian dari najis, suci dari hadas kecil dan besar, serta menghadap kiblat. Yang kedua, jenazah yang akan disolatkan itu lebih dahulu dimandikan dan dikafani bagi yang wajib dimandikan dan dikafani. Yang ketiga, meletakkan jenazah sebagai kiblat yang mensolatkan. Terus ada rukun sholat jenazah juga. Yang pertama itu niat, berdiri selama sholat, takbir sebanyak 4 kali, membaca surat Al-Fatihah, membaca salat Nabi, membaca doa bagi mayat pada takbir ketiga, dan yang terakhir salam. Menguburkan jenazah. Para ahli sepakat bahwa memakamkan atau menguburkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana halnya memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, roh orang yang telah wafat itu tetap hidup dan dapat mendengar pembicaraan orang yang hidup, yang tidak ikut hancur dengan kehancuran jasadnya. Jadi yang merasakan azab dan nikmat adalah roh semata, seperti jasadnya tidak merasakan apa-apa lagi setelah roh pergi meninggalkannya. Sekian penjelasan tentang bab jenazah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.